Hai guys, selamat berjumpa kembali di channel novel populer viral yang keren ini. Sebelum mengikuti kelanjutan kisah Dev atau Camping yang semakin seru dan mendebarkan ini, mohon bantuan kalian untuk subscribe, like, komen dan share video-video yang ada di channel ini ya. Perlu diketahui bahwa novel Perintah Kaisar Naga ini adalah termasuk kategori novel ongoing. Jadi waktu update dan jumlah bab setiap hari menyesuaikan dengan update dari autornya. Perintah Kaisar Naga bab 3386, 3387, 3388. Orang-orang dari Sekte Serigala Surgawi, di dalam kabut putih, tidak ada yang berani bergerak untuk sementara waktu, karena mereka tidak dapat membedakan antara kenyataan dan ilusi. Kakak, tolong pikirkan cara, kami tidak berani bergerak lagi. Seseorang dari mereka berteriak dengan keras. Ya, aku tidak berani bergerak. Ada seseorang di depanku. Aku tidak tahu apakah itu ilusi ataukah nyata. Siapa yang memotongku, membutakanku? Maaf, menurutku itu hanya ilusi. Saya tidak bisa melihat, kabutnya terlalu tebal. Untuk sesaat, banyak orang dari Sekte Serigala Surgawi mulai berteriak, menyebabkan pria parubaya berbaju hijau mengerutkan kening. Sekarang dia harus menemukan cara untuk menghilangkan kabut ini, jika tidak mereka mungkin akan terjebak dalam kabut putih ini selamanya. Terlihat kilatan cahaya dingin di mata pria parubaya berbaju hijau itu, dan dia benar-benar mengeluarkan labu kecil yang sangat halus dari tangannya. Labu kecil itu diukir dengan bunga yang aneh. Pria parubaya berbaju hijau itu bertepuk tangan dan menggumamkan sesuatu, dan labu kecil itu mulai membesar dengan cahaya yang memancar darinya. Ketika labu kecil itu menjadi seukuran ember, pria parubaya berbaju hijau membuka labu itu, dan kekuatan hisap yang gila melonjak, menyedot kabut putih langsung ke dalamnya. Untungnya, saya punya labu yang menelan langit ini, kalau tidak kita akan terjebak di sini selamanya. Pria parubaya berbaju hijau itu mendengus dingin, melihat labu di tangannya memancarkan cahaya spiritual, terus-menerus menyerap segala sesuatu di sekitarnya. Segera, semua kabut putih di sekitarnya terserap, dan sekarang semuanya muncul dan terlihat di hadapan mereka. Hanya anggota Sekte Serigala Surgawi itu menemukan bahwa mereka telah berkeliaran di sekitar tepian, dan ada beberapa mayat anggota Sekte Serigala Surgawi itu di tanah. Dan tak jauh dari lusinan orang itu, terlihat seorang kultivator berdiri tak bergerak, memancarkan aura alam kesengsaraan tingkat 6. Kemudian pria parubaya berbaju hijau itu mengalihkan perhatiannya kepada Dev dan Luosi melihat bahwa mereka hanyalah kultivator alam kesengsaraan yang baru dipromosikan. Pria parubaya berbaju hijau itu membuang muka. Menurutnya, Dev dan Luosi hanyalah pengikut, dan guru sebenarnya adalah kultivator kelas 6 di alam kesengsaraan itu. Kakak, lihatlah senjata-senjata yang berserakan di tanah. Semuanya pasti senjata ajaib, kita akan mengembangkannya. Seorang anggota Sekte Serigala Surgawi itu melihat senjata di tanah dan berteriak dengan semangat. Jangan merasa senang terlalu dini, karena pihak lain begitu acuh tak acuh, dan dia dalam keadaan bersiap. Kita tidak bisa gegabah. Pria parubaya berbaju hijau itu mengerutkan kening dan berkata, mereka bergegas ke dalam kabut putih dengan linglung, dan beberapa orang tewas. Dia tidak bisa gegabah sekarang, karena pihak lain tidak bergerak. Itu membuktikan bahwa dia tidak takut pada mereka. Rekan Tao, bolehkah saya bertanya Anda berasal dari sekte apa? Sekte Serigala Surgawi. Kami tidak ingin menjadi musuh Anda, dan saya harap Anda tidak salah paham. Pria parubaya berbaju hijau itu mengambil 2 langkah ke depan, dan kemudian berkata kepada kultivator tingkat 6 di alam kesengsaraan. Tetapi kultivator kelas 6 di alam kesengsaraan tetap tidak bergerak dan bahkan tidak mengatakan sepatah kata pun. Dia tampak seperti boneka. Tapi aura alam kesengsaraan tingkat 6 di tubuhnya terus-menerus dilepaskan, sepertinya sengaja memperingatkan orang-orang seperti Sekte Serigala Surgawi. Kakak, orang ini sangat gila sehingga dia mengabaikanmu. Melihat pihak lain tidak berbicara, beberapa anggota Sekte Serigala Surgawi itu menjadi marah. Pria parubaya berbaju hijau itu juga mengerutkan kening dan berkata, rekan Tao, kami hanya... Berhentilah bicara omong kosong. Apakah kamu mengabaikanku bahkan jika kamu belum melihat tuanku? Keluarlah atau pertahankan hidupmu. Dari tadi kamu hanya bicara omong kosong, apakah kamu takut untuk mengambil tindakan? Sebelum pria parubaya berpakaian hijau selesai berbicara, Dev berkata dengan nada meremehkan. Luosi melirik ke arah Dev dengan cepat. Dia mengerti bahwa Dev mencoba menipu orang-orang dari Sekte Serigala Surgawi itu ini. Kultivator alam kesengsaraan tingkat ke-6, yang merupakan tuan mereka, sekarang hanyalah tubuh boneka, dengan hanya aura yang keluar dari tubuhnya, dan tidak memiliki kekuatan sama sekali. Oke, kalau begitu, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Pria parubaya berpakaian hijau berkata, sambil memegang pedang di tangannya, dia menikam ke arah kultivator yang berada di tingkat ke-6 melampaui kesengsaraan. Anggota Sekte Serigala Surgawi lainnya juga menatap dengan gugup pada kultivator kelas 6 di alam kesengsaraan, benar-benar melupakan keberadaan Dev dan Luosi. Lagi pula, kedua orang itu terlalu lemah, jadi mereka dilupakan. Ketika pria parubaya berbaju hijau itu menikamnya,
dia menemukan bahwa pihak lain masih tidak bergerak tanpa ekspresi di wajahnya. Semakin pihak lain berperilaku seperti ini, semakin besar tekanan pada pria parubaya berbaju hijau itu. Dia benar-benar tidak tahu apa yang diandalkan pihak lain. Melihat pedang panjang di depannya, masih belum ada gerakan dari lawan. Hal itu membuat pria parubaya berbaju hijau itu merasa tidak yakin. Bahkan anggota sekte Serigala Surgawi itu yang menonton tampak bingung, bertanya-tanya mengapa pihak lain tidak melawan. Berhentilah berpura-pura. Biarpun tubuhmu tidak bisa dihancurkan, aku akan menembusmu dengan satu pedang. Pria parubaya berbaju hijau itu mendengus dingin dan menusuknya dengan keras. Dia juga berpikir bahwa pihak lain pasti memiliki tubuh yang tidak bisa dihancurkan, jadi dia sangat percaya diri. Wus, pedang panjang itu langsung menembus tubuh kultivator kelas 6 di alam kesengsaraan, langsung menusuk jantungnya. Aura alam kesengsaraan tingkat 6 juga menghilang tanpa jejak pada saat ini. Saat ini, pria parubaya berbaju hijau itu sedikit tercengang. Dia benar-benar tidak mengerti, apakah kultivator kelas 6 di alam kesengsaraan ini begitu mudah untuk dibunuh? Bahkan anggota sekte Serigala Surgawi lainnya tercengang dan tidak tahu apa yang sedang terjadi. Tapi ketika pria parubaya berbaju hijau melihat mata kusam pihak lain, dia tiba-tiba terkejut. Rusak, aku tertipu, ini boneka. Pria parubaya berbaju hijau tiba-tiba mundur, mencoba mencabut pedangnya. Tapi saat ini, sesosok tubuh telah tiba dengan kecepatan yang sangat cepat dan kemudian cahaya pedang menebas. Pada saat kritis, pria parubaya berbaju hijau itu meletus dengan aura bergelombang di sekujur tubuhnya dan kemudian membentuk penghalang di depannya. Dan sosok itu perlahan menjadi jelas, itu adalah Dev yang memegang pedang pembunuh naga, menebas dengan satu pedang. Pedang pembunuh naga dengan mudah menembus penghalang, tapi saat pedang itu menembus penghalang, sisi pria parubaya berbaju hijau terkena tebasan pedang tersebut. Cahaya pedang melewati pipi dan langsung memotong tangan kanan pria parubaya berbaju hijau yang sedang memegang pedang. Setelah berteriak, pria parubaya berbaju hijau itu mundur dengan cepat, tidak peduli dengan senjatanya atau lengannya patah. Kakak, melihat ini, semua orang dari sekte Serigala Surgawi buru-buru berlari dan mendukung pria parubaya berbaju hijau. Pria parubaya berbaju hijau itu memandang Dev dengan mata dingin. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa Dev, seorang kultivator tingkat pertama di alam kesengsaraan, akan memiliki keberanian dan kecepatan seperti itu. Sepertinya dia telah tertipu sejak awal. Protagonis di sini ternyata adalah Dev, seorang kultivator tingkat pertama di alam kesengsaraan. Kamu masih muda, tapi kamu sangat berbahaya. Kamu sengaja membiarkan aku dibodohi dan mengambil kesempatan untuk menyerangku secara diam-diam. Apakah menurutmu serangan diam-diam terhadapku akan membuatmu menang? Pria parubaya berpakaian hijau itu sedikit menyipitkan matanya dan berkata dengan niat membunuh di matanya. Bagaimana kamu bisa bertarung denganku sekarang karena lenganmu patah? Seperti kata pepatah, tangkap pencurinya dulu dan tangkap rajanya dulu. Tentu saja aku akan menyerangmu dulu. Dan kamu menyebutku berbahaya, dan memang aku berbahaya, dan aku lebih baik dari kalian para monster sekte Serigala Surgawi itu kan? Apa kamu tidak tahu berapa banyak wanita yang telah kamu hancurkan? Kata Dev dengan ekspresi muram. Nak, kamu cukup punya nyali, tapi aku sudah mengingatmu. Bahkan jika aku tidak bisa membunuhmu di medan perang para dewa dan iblis ini, ketika medan perang para dewa dan iblis ditutup, aku akan memotongmu menjadi beberapa bagian di luar. Ayo pergi. Pria parubaya berbaju hijau itu mengalami patah lengan, jadi dia tidak ingin terlibat dengan Dev. Meskipun ada senjata ajaib di mana-mana di sini, pasti ada harta karun lainnya, tetapi dia tahu bahwa dengan orang-orang ini dan dia terluka sekarang, harta karun ini akan menjadi bencana. Jika mereka mengambil senjata atau harta ajaib ini, seseorang pasti akan menyerang mereka. Oleh karena itu, pria parubaya berbaju hijau itu berencana untuk menghentikan lukanya terlebih dahulu dan kemudian membuat rencana jangka panjang. Kamu ingin pergi? Apakah kamu sudah bertanya padaku? Ketika Dev melihat pihak lain benar-benar pergi, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mendengus. Pria parubaya berbaju hijau itu tercengang, alisnya menyatu dan dia berkata, "Kenapa kami harus bertanya kepadamu? Aku tidak peduli padamu lagi. Apakah kamu masih ingin berkonflik dengan kami? Kamu tidak peduli padaku, tapi aku ingin peduli padamu." Setelah Dev selesai berbicara, Luosi melangkah maju dengan pedangnya. "Apakah kamu masih mengenalku?" Luosi memelototi orang-orang dari sekte Serigala Surgawi dan berteriak dengan tegas. Pria parubaya berbaju hijau itu memandang Luosi dan memandangnya dari atas ke bawah, tapi sepertinya dia tidak mengenalinya. Bagaimanapun, mereka telah bermain dengan banyak wanita, bagaimana mereka bisa mengenali Luosi? Jadi begitu, pada saat ini, anggota sekte Serigala Surgawi mengenali Luosi, dan kemudian membisikkan sesuatu ke telinga pria parubaya berbaju hijau itu. "Oh, ternyata penyihir kecil itu. Pantas saja aku terlihat familiar, tapi aku tidak bisa mengingatnya. Jika seseorang tidak menyelamatkanmu saat itu, kamu pasti sudah menjadi mainan kami sekarang. Kenapa kamu masih ingin membalas dendam?" Pria parubaya berbaju hijau itu berkata dengan sembrono kepada Luosi. Luosi sangat marah dan hendak menyerang ke depan dengan pedangnya. Dev menghentikan Luosi dan berkata dengan mata dingin, "Izinkan saya membantu Anda menangani binatang buas ini."
Nak, jangan berpikir kamu bisa mengalahkanku hanya karena lenganku patah. Aku akan memberitahumu betapa kuatnya aku. Pria parubaya berbaju hijau itu mencibir, dan tiba-tiba semburan asap merah keluar dari lengannya yang patah. Ini seperti darah mendidih, namun lengan yang terputus tidak jauh dari situ, masih memegang pedang, mulai bergetar, dan akhirnya tiba-tiba terbang dan langsung menyambung kembali. Lukanya juga diberi nutrisi oleh energi spiritual dan sembuh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Aku tidak menyangka kamu benar-benar mampu. Ketika Dev melihat ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. Saya awalnya ingin mencari tempat untuk meregenerasi lengan yang patah. Tapi sekarang kamu mencari kematian, saya tidak punya pilihan selain menyatukan kembali lengan yang patah. Pria parubaya berbaju hijau itu menjelaskan dengan ringan. Semua anggota Sekte Serigala Surgawi itu memiliki kemampuan pemulihan fisik yang sangat tidak normal. Saya tidak menyangka Sekte Serigala Surgawi Anda memiliki kemampuan seperti itu, tetapi saya akan memotong Anda menjadi beberapa bagian untuk melihat apakah Anda masih bisa beregenerasi kembali. Pedang pembunuh naga di tangan Dev meletus dengan cahaya kemasan, dan dia siap mengambil tindakan kapan saja. Kalau begitu ayo kita coba. Pria parubaya berbaju hijau itu mengayunkan pedang panjangnya, dan seberkas kilatan pedang langsung menuju ke arah Dev. Kali ini, pria parubaya berbaju hijau itu menyerang dengan seluruh kekuatannya tanpa syarat apapun, karena dia sudah mengetahui detail Dev, jadi tidak perlu menahan diri. Melihat ini, Dev buru-buru membalikkan tubuhnya ke satu sisi untuk menghindari pukulan tajam itu. Kemudian, di ruang asli di dalam tubuhnya, beberapa bintang asli bersinar pada saat yang bersamaan. Bahkan kristal naga di dada Dev memancarkan cahaya yang menyilaukan. Dev tahu bahwa dia tidak bisa lagi ragu, dia harus membuat keputusan cepat. Dev menunjuk ke arah pedang pembunuh naga di tangannya, dan kekuatan naga dewa bercampur dengan berbagai aura asal dituangkan ke dalam pedang pembunuh naga. Ini, kekuatan macam apa ini? Menakutkan sekali. Astaga, apa itu? Itu naga. Apakah orang ini adalah kultivator tingkat pertama di alam kesengsaraan? Bukankah dia bos besar yang menyembunyikan identitasnya? Semua orang di Sekte Serigala Surgawi merasakan aura keluar dari tubuh Dev, dan mereka semua terkejut. Khususnya pada pedang pembunuh naga milik Dev, naga emas perlahan mulai terbentuk. Pria parubaya berbaju hijau itu membelalak ngeri, dia buru-buru mengayunkan pedang panjangnya dan mengirimkan beberapa sinar cahaya pedang ke arah Dev, namun dia dengan cepat mundur dan menjauhkan dirinya dari Dev. Aura berbahaya ini membuatnya gugup, karena aura semacam ini tidak seperti yang bisa dipancarkan oleh kultivator tingkat pertama di alam kesengsaraan. Jelas sekali bahwa Dev menyembunyikan kekuatannya. Namun kekuatan tersembunyi menghalangi mereka untuk menemukannya sama sekali, yang membuktikan bahwa kekuatan Dev jauh lebih unggul dari mereka. Pantas saja mereka ingin pergi, namun Dev menghentikan mereka dan menolak melepaskan mereka. Ternyata dia berpura-pura menjadi babi dan memakan harimau. Bersambung.